Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini berangkat semua atau tidak? Tidak punya Siapa yang tidak masuk? Nazarudin kenapa? Sakit ya. Oh ya udah, kita doakan ya semoga Nazarudin cepat sembuh, dipulihkan dari penyakitnya dan semoga bisa berkumpul lagi bersama kita semua ya di kelas ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Mbak siapa? Eka. Mbak Eka ya. Silakan. Jadi sebelum memulai pelajaran sosial pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu baik. Selesai. Sebelumnya, untuk meningkatkan semangat kalian nih, apalagi siang-siang seperti ini, Ibu ada ice breaking ya. Jadi Ibu akan ajarkan kalian tepuk 1, 2, 3 ya. Nah, yuk kita langsung mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Nah, sudah terlihat ya dari PPT yang ditayangkan ini, kira-kira materinya apa hari ini? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, dari kata interaksi sosial ini, kira-kira menurut kalian apa itu interaksi sosial? Ayo, kan kita pasti sering tahu melakukan interaksi sosial, ya. Dan menurut kalian itu apa? Interaksi sosial. Hubungan timbal balik. Ya, terus ada yang lain? Komunikasi ya gitu. Terus ada yang ingin menambahkan? Cukup ya, melibatkan iya betul ya. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa itu interaksi sosial, maka kita akan Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar atau pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fenomena interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari materi interaksi sosial ini, Ibu membuat peta konsep ya. Ada 3 materi yang nantinya akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu pengertian interaksi sosial, yang kedua jenis-jenis interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial ya. Nah, kita langsung saja ke pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial ini berasal dari kata inter. Inter yang artinya itu antar, dan aksi yang artinya itu tindakan atau stimulus ya. Nah, dari 2 kata itu dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih yang di dalamnya terdapat stimulus atau aksi dan respon atau reaksi. Jadi inti dari interaksi sosial itu sendiri adalah adanya aksi dan reaksi ya. Jadi seperti Ibu di sini. Nah, tadi Ibu bertanyakan kepada kalian semua apa itu interaksi sosial. Nah, itu Ibu sedang melakukan aksi dengan bertanya kepada kalian. Nah, kemudian tadi Mbak Nasida dan Mbak Eka menjawab ya, merespon jawaban Ibu. Nah, artinya Mbak Nasida dan Mbak Eka itu sudah menanggapi aksi Ibu ya, atau sudah melakukan reaksi. Nah, itu yang dinamakan dengan interaksi sosial ya. Untuk penjelasan Ibu apakah bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin kecepatan? Tidak ya, bisa dipahami ya. Oke. Ya. Lanjut ke jenis-jenis interaksi sosial. Jadi ada 3 jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama individu dengan individu ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh interaksi sosial individu dengan individu? Saya Bu. Ya, silakan. Saya ketika ngobrol sama ayah. Iya betul ya. Jadi individu dan individu itu dapat terjadi dengan kita itu berdua ya. Misalnya saya Mbak siapa? Mbak Umi dengan Mbak Ade itu saling ngobrol, saling curhat gitu ya. Itu dinamakan dengan interaksi sosial antar individu ya. Nah, kemudian ada nih misal seorang ibu yang menasihati anaknya. Misalnya anaknya malas belajar ya, kemudian ibunya menasihati, kamu tidak boleh seperti itu, kamu harus rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar dan menjadi kebanggaan orang tua ya. Kemudian ada lagi nih, misalkan ada seseorang yang berkonsultasi dengan dokter ya, misalnya kayak, tuh kok saya pusing, kepala saya pusing, terus tenggorokan saya sakit, itu kenapa ya dok? Oh mungkin terkena flu, seperti itu kan. Ada aksi dan reaksi antara pasien dengan dokter ya. Nah, itu yang dinamakan dengan contoh interaksi sosial individu dengan individu ya. Kemudian individu dengan kelompok nih. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, individu dengan kelompok. Ya,
Teh Zila? Seperti guru sedang menjelaskan di depan kelas. Iya betul sekali ya. Seperti saya menjelaskan pada kalian semua di sini ya. Saya di depan ini kan menjelaskan materi interaksi sosial secara individu ya. Karena kalian di kelas ini itu secara berkelompok ya. Nah kemudian ada contoh lain nih seperti ustadz ya, ustadz yang sedang berceramah ya, berceramah di pengajian atau sedang khutbah di sholat Jumat seperti itu kan interaksi sosial antara individu dengan kelompok ya. Ya. Lalu lanjut ke interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial antar kelompok ini biasanya dilatar belakangi oleh kepentingan antar kelompok itu sendiri. Ya. Semisal nih, sekarang banyak kan terjadi demonstrasi, ya banyak kan. Siapa di sini yang pernah demo? Ayo, siapa? Tidak pernah ya, kalian anak baik semua ya. Oke. Ibu percaya kalian semua anak baik ya. Tidak pernah ikut dari demo. Nah, tapi kenyataannya sekarang banyak sekali, terutama mahasiswa ya yang ikut demo seperti pembubaran DPR dan sebagainya itu kan sering sekali terjadi ya. Kemudian ada yang kemarin lagi ramai itu yang di Stadion Kanjuruhan. Ya itu kan antara supporter dengan aparat ya, aparat keamanan kan, polisi dan sebagainya itu terjadi kericuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ya di situ. Nah itu kita perlu prihatin ya atas peristiwa tersebut. Nah dari dua contoh itu merupakan interaksi sosial antar kelompok ya. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa ya. Baik. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial ya. Ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi minimal 2 orang. Ya, itu sudah jelas ya. Kalau kita misalnya saya ngobrol sendiri sama tembok, apakah tembok itu akan membalas obrolan saya? Tidak kan ya. Maka itu bukan interaksi sosial ya. Jadi sudah jelas apabila interaksi sosial itu terjadi minimal 2 orang. Minimal 2 orang individu dengan individu. Kemudian yang kedua itu memiliki simbol atau bahasa. Nah, apabila kita melakukan interaksi sosial itu pastinya menggunakan bahasa ya. Bahasa kita kan banyak ya, ada bahasa daerah, bahasa nasional, itu bahasa Indonesia ya kan. Bahasa daerah juga bermacam-macam nih, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda dan sebagainya ya, itu kan banyak sekali itu bahasa. Namun apabila kita misalnya saya itu kan orang Cilacap jadi bahasanya itu rapak ya. Nah kalau misal saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Salma ya, misalnya Mbak Salma orang Sunda nih, bahasanya bahasa Sunda ya makanya. Nah saya berkomunikasi, saya ngobrol dengan Mbak Salma menggunakan bahasa rapak, kemudian dijawab oleh Mbak Salma dengan bahasa Sunda. Apakah terjadi interaksi? Tidak ya? Ya karena saya dan Mbak Salma itu tidak paham apa yang dibicarakan. Jadi inti dari interaksi sosial itu harus tahu apa yang dibicarakan tentang itu bahasa ya. Jadi kalau misal saya itu berbeda bahasa dengan Mbak Salma, maka solusinya yaitu dengan menggunakan bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Betul. Nah kemudian ada dimensi ruang dan waktu ya. Kita melakukan interaksi sosial itu bisa di manapun, kapanpun dan dengan siapapun ya. Jadi tidak terbatas nih, apalagi sekarang kan udah zaman canggih ya, kita bisa ngobrol lewat WA, lewat Instagram ya, DM seperti itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah kemudian yang terakhir itu interaksi sosial harus memiliki tujuan. Terus sudah jelas ya, apabila kita ingin mengobrol dengan seseorang, ingin berkomunikasi itu pasti ada tujuannya, ya kan? Misalnya saya di sini nih, saya mengajar kalian di sini, tujuannya apa? Iya betul. Lalu apa lagi? Ya jadi mentransfer ilmu ya supaya kalian paham apa itu materi interaksi sosial ya. Ya sudah jelas ya antara pengertian interaksi sosial, jenis-jenis dan ciri-cirinya. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya, cukup ya. Oke. Nah, lalu ibu akan menampilkan tayangan videonya. Nah, ibu meminta kalian untuk menganalisis video yang nanti akan ibu tanyakan. Nah, ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, berhitung dari Mbak Nasila. 1, 2, 1. Iya. Berarti ada 3 kelompok ya. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ya. Silakan kalian amati video tersebut ya, dan nantinya kalian analisis ya. Generasi dapat dipisahkan selalu berbeda. Era terus maju, demokrasi menculikan. Sekali dia maju, tak ada apa. Teknologi
edukasi kita, menguasai semua aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi. Nah, sudah paham ya tadi videonya? Udah jelas ya tadi makna dari video itu sendiri? Video pembelajarannya sudah paham ya? Ya silakan kalian mengerjakan tugasnya yang sudah ibu berikan. Selesai? Sudah selesai. Jadi ayo siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo siapa? Mbak Eka? Iya boleh. Ayo. Boleh mas? Baik, ini mulai video pembelajaran. Pertama itu jelaskan isi dalam video tersebut itu adanya di era digital saat ini, teknologi itu memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan interaksi sosial karena semua orang dapat terhubung tanpa batas hanya dengan mengandalkan ponselnya. Namun, di balik itu semua terdapat beberapa dampak negatif yang tidak kita sadari. Di antaranya yaitu intensitas interaksi sosial secara langsung dengan online menjadi berkurang karena saat ini banyak orang yang lebih menyukai interaksi melalui media sosial. Selain Silakan kalian join bisnis ini yang melalui link yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp group ya. Ya silakan kalian join terlebih dahulu. Karena Aca atau Adel ini sudah menangkan bisnis pada hari ini, maka ibu akan memberikan reward untuk Adel. Ya Adel, bisa disilakan untuk maju. Ya Adel, ibu ada sesuatu untuk kamu. Ya, kita berikan reward untuk Adel yang sudah menyelesaikan ya bisnis dengan baik dengan mendapatkan poin 3.100 ya. Karena satu nih tepuk tangan Adel. Iya sama-sama. Apa iya? Silakan Amel. Adel. Iya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita bahas tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik bisa antara individu, kelompok maupun kelompok dan kelompok, di mana di situ ada aksi dan reaksi. Nah, interaksi sosial ini memiliki ciri di mana ada bahasa, terus ada tujuan, ada dimensi ruang dan waktu, dan dilakukan minimal 2 orang. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Adel. Ya, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu interaksi sosial merupakan hal paling mendasar dalam membangun setiap hubungan antar manusia. Ya, tanpa berinteraksi, manusia itu tidak akan bisa mencapai apapun di dalam kehidupannya. Sehingga interaksi sosial menjadi salah satu kebutuhan paling utama bagi manusia selaku makhluk sosial ya. Nah, selama ibu mengajar ini, apakah kalian ada hambatan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua, mudah-mudahan materi interaksi sosial paham ya? Oke, nah ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi silakan kalian membuat mind mapping. Ya tahu mind mapping ya? Tahu ya. Nah mind mapping ini mencakup yang pertama syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Silahkan kalian membuat mind mapping sekreatif dan semenarik mungkin ya, bisa menggunakan aplikasi Canva atau sebagainya ya, sekreatif kalian ya, dikumpulkan minggu depan ya. Untuk tugasnya apakah sudah paham ya? Ya. Oke, karena waktunya sudah cukup ya untuk materi pembelajaran pada hari ini, maka ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas tadi Mbak Eka ya memimpin doa. baik, setelah menyelesaikan pembelajaran sosiologi hari ini, kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Saya mengucapkan maaf ya, banyak maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.